Jadi kami menemukan bahwa aktor di lapangan ya, salah satunya itu adalah mereka yang mengenakan hoodie putih. Ya, keterlibatan aparat tentara dalam demonstrasi Agustus Kelabu ini. Orang-orang dari intelijen ya, atau Badan Intelijen Strategis. Ini badan intelijennya tentara. Dan bagaimana mereka ini kemudian ditangkap oleh polisi ya. Jadi kami dapat dokumennya, lalu kemudian kami juga udah ngecek ke aplikasi Get Kontak ini, barang ini orang ini kan. Lalu wah benar ini orang ini tentara ya gitu. Ternyata peran dia itu adalah admin Pram di salah satu grup WA, dan tugas dia di grup itu adalah salah satunya memprovokasi untuk membakar gedung pemerintahan. Karena kabinet sendiri sebetulnya terpecah ketika demo itu terjadi. Nah, apa pecahnya? gimana tuh, Cak? Jadi ada dorongan dari beberapa menteri untuk mencopot Listio sebagai Kapolri. Prabowo memanggil Listio sendiri, empat mata. Kepada seorang koleganya, Listio ini cerita bahwa ketika dalam pertemuan itu Listio menyebut sudah ada informasi keterlibatan tentara. Temuan, Cik. Jadi salah satu temuan lain ya yang kemudian sangat menarik kita bisa dapatkan dari lapangan itu adalah keterlibatan aparat tentara dalam demonstrasi Agustus Kelabu ini. Betul, Kang. Jadi di Tempo Plus, Tempo Harian itu ya, teman-teman dari Deshukrim itu sudah menurunkan laporan soal orang-orang dari intelijen ya, atau Badan Intelijen Strategis. Ini badan intelijennya tentara. Dan bagaimana mereka ini kemudian ditangkap oleh polisi ya, sempat ditangkap oleh polisi gitu, dengan kemudian terbukti mereka punya kartu anggota gitu kan. Dan ini terjadi di beberapa tempat ya. Ada yang di Jakarta, terus juga ada yang di mana, Depok ya, terus juga di Palembang gitu loh. Dan bukan hanya dari BAIS, ada tentara dari kesatuan lain tentunya kan. Dan salah satunya inisialnya S ya. Oh, S itu kalau satu. Kalau banyak S gitu. S kacang hijau. bukan. Pisang hijau. Dan ya Pram gua jelasin ya, yang tadi S itu nih. Jadi kami dapat dokumennya, lalu kemudian kami juga udah ngecek ke aplikasi Get Kontak ini, barang ini orang ini kan. Lalu wah benar ini orang ini tentara ya gitu. Kami juga berusaha menghubungi dia, lalu kemudian ternyata peran dia itu adalah admin Pram di salah satu grup WA. Oh, dia membentuk grup WhatsApp grup ya. WA, dan isinya lebih dari 1.000 tuh anggotanya itu. Isinya itu adalah dokumen yang kita dapat ya, itu adalah kebanyakan anak sekolah. Anak sekolah. Ya, dan ini bukan hanya di Jakarta, tapi juga di banyak Kendal, daerah gitu ya. Dan di banyak daerah, salah satunya di Kendal ya. Gitu. Dan tugas dia di grup itu adalah salah satunya memprovokasi untuk membakar gedung pemerintahan. Nah, ini yang menarik di situ ya, keterlibatan tentara. Jelas kok di situ. Tertulis jelas betul. Sing penting kobong. Kobong itu apa? Penting kobong. Kobong itu apa? Bahasa Jawa itu. Apa yang artinya? Penting terbakar. Oh, gua kan Sunda. Sorry, yang penting kebakar. Terbakar. Sama seperti juga bukan kalau itu kan nggak sengajauan, gitu loh. Jadi dilindas bukan terlindas. Iya. Detailnya Pram, Kang baca di majalah Tempo gitu ya. Ada. Iya, tapi di situ sebenarnya bukan hanya tentara, tapi orang-orang yang diduga terkoneksi dengan tentara. Salah satunya adalah ibu-ibu ya. Meskipun itu sipil ya, Pram ya? Meskipun itu sipil, nah tapi dia terkoneksi. Oke. Informasi yang kami dapatkan, dia terkoneksi dengan salah satu grup elit itu. Dan dia itu menghimpun massa gitu ya, untuk bergabung dalam demonstrasi, dan itu udah bayarannya. Betul. Besarnya berapa? 62.000 Rupiah, emangnya dolar. Enak banget dari Amerika. Mindsetnya masih dolar. Aduh, pisang hijau tuh 62.000. Dan jangan lupa Pram, ada juga keterlibatan di Tenggarai ya, keterlibatan sipil.
namanya itu Mugianto. Ini yang videonya sudah Videonya sudah beredar di kemana-mana mana-mana ya. Dan dia diduga disuruh oleh anak tentara ya. pengakuan dia. Pengakuan dia betul. Ya, yang pasti kalau kami juga sudah coba bertanya ya ke beberapa lembaga negara ya, apakah keterlibatan tentara ini meliputi merupakan instruksi atau menyangkut institusi TNI secara umum, TNI loh ya. Kalau TNI itu kan di bawahnya ada banyak tuh. Ada juga angkatan darat gitu, terus juga ada lembaga intelijen gitu ya. Selain Matra-Matra ada lembaga intelijen gitu. Apakah ini melibatkan TNI secara umum? Enggak. Gitu loh. Ini memang sejauh ini sifatnya masih personal, tapi ada kemungkinan mereka terkoordinasi gitu loh. Oke Pram, kalau dari pasukan elit gimana Pram? Lengkap yang baca di majalah Tempo ya. Nah, Pram, Wan, C, ini kan kita sudah membahas dugaan keterlibatan tentara ya dalam demonstrasi Agustus gitu. Tapi kita juga mengumpulkan informasi dari sisi politiknya, Iya. ya kan? Ini yang juga nggak kalah gurihnya nih, Pram, ya menarik kan? banget ini. Karena kita mendengar bahwa Iya. Istana atau Presiden Prabowo itu juga pontang-panting dalam merespon atau menanggapi demonstrasi yang terjadi. Ini ujian pertama dia nih sebagai presiden. Ujian gitu. kesekian. Iya. Demonya udah yang gede. Iya. Tanyanya lulus nggak? tergagap-gagap. Gagap-gagap. Ya kalau kemarin kan kita sudah menuliskan juga soal pontang-pantingnya istana ya. Tapi itu memang terus bergulir tuh, mengingat deadline gitu. Nah inilah memang kalau dalam situasi deadline itu kan memang ada batasannya gitu loh. Kemudian terjadi perubahan-perubahan baru gitu, dan waktu itu kita juga melihat istana nih pontang-panting banget menghadapi demonstrasi ini gitu kan. Sampai presiden kemudian harus turun langsung ketemu dengan kerabatnya Afan Kurniawan. Dan juga ada manuver dari istana untuk menggerakkan kementerian dan lembaga gitu loh, dengan mereka mengupload pidatonya presiden gitu kan. Terus juga kemudian ada menteri yang mengunggah postingan juga, Pram. postingan Iya, gitu kan, bahwa yang kita percaya dengan langkah presiden Iya. memberantas mafia migas, betul gitu kan. yang percaya kan dia ya. Iya. Nah ini menarik, Prawan Kang, karena kabinet sendiri sebetulnya terpecah ketika demo itu terjadi. Nah. Apa pecahnya? Gimana tuh, Cak? Jadi ada dorongan dari beberapa menteri untuk mencopot Listio sebagai Kapolri. Listio Sigit Prabowo. Di Jumat malam ketika Prabowo setelah pulang dari taksi ya di rumah Afan Kurniawan, Prabowo mengumpulkan beberapa orang di satu tempat. Ada seorang menteri yang tunjuk wajahnya Listio. Listio harus dicopot dan sudah ada nama penggantinya sebetulnya. Kenapa? Karena Listio dianggap gagal sebagai pemimpin lembaga kepolisian untuk menertibkan anak buahnya atau pasukannya. Dan juga gagal mengantisipasi demonstrasi ya. Betul. Dan setelah pertemuan itu Prabowo memanggil Listio sendiri. Empat mata. Kepada seorang koleganya, Listio ini cerita bahwa ketika dalam pertemuan itu Listio menyebut sudah ada informasi keterlibatan tentara. Di situ Prabowo belum firm betul. Yang Prabowo ikut datang ke rumah sakit Polri itu kan? Yes, betul. Jadi sebelum Prabowo datang ke rumah sakit Polri, Prabowo bersama Listio itu ada dalam satu pertemuan di satu tempat. Dan Listio menyampaikan data berupa identitas perusak fasilitas umum, penjara, dan di dalam data itu juga ada aliran transaksi dana yang dilaporkan kepada Prabowo. Disitulah Prabowo percaya bahwa ada keterlibatan, secara firm Prabowo percaya bahwa ada keterlibatan tentara. Dan yang sebetulnya juga menarik adalah bagaimana Prabowo menghimpun dukungan dari kabinetnya agar meredam demo-demo ini. Tapi sebelumnya, gue sama Erwan ketemu nih dengan narasumber yang cerita orang dekatnya Prabowo itu sebenarnya sudah menyampaikan kepada presiden bahwa ada keterlibatan tentara. Gitu loh. Awalnya dia tidak percaya, tapi kemudian setelah itu dia mulai percaya kan, sampai sebelum konvers kan, terutama kan konvers hari Minggu ya. Tapi Pram, Cak, Kang, ada yang menarik ini, Prabowo menjenguk polisi di Rumah Sakit Keramat Jati ya, Polri ya. Tidak ada tuh dalam agenda itu tuh. Nah, tiba-tiba dia impulsif menaikkan pangkat polisi yang terluka. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana investigasi daripada
eh, tim ya, bocor halus Tempo ini sangat mencengangkan teman-teman. Lantaran bagaimana Tempo membongkar siapa sebenarnya di balik daripada kerusuhan demo kemarin ya, tanggal 25 hingga 31 Agustus teman-teman. Dan yang mencengangkan adalah ternyata ada oknum-oknum ya, aparat berwarna hijau ya, berseragam hijau inilah yang membuat semua publik geger. Bagaimana yang seharusnya mereka melindungi bahkan menjaga keamanan teman-teman malah terlibat. Dan ini pun dikonfirmasi oleh Kapolri ya kepada Prabowo Subianto teman-teman, dan ini mencengangkan. Dan ini membuat Prabowo pasti geram ya. Semoga saja oknum-oknum ini bisa secepatnya ya dibereskan ataupun diberi hukuman teman-teman ya, sesuai dengan hal yang berlaku. Kalau kita melihatkan bagaimana kerusuhan kemarin membuat kita itu sangat menyayangkan ya, gedung-gedung dibakar, dan ini membuat kerugian negara yang sangat besar teman-teman, bukan nilai yang sedikit ya. Apalagi pemerintah pusat ya mengeluarkan dana hampir 1 T untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas seperti gedung-gedung DPR ya, terminal dan sebagainya. Dan kalau kita melihat kerusuhan itu juga teman-teman bukan berasal dari aparat aja, tetapi dari masyarakat juga ya, yang melakukan anarkisme, penjarahan, pembakaran dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?